Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kita kali ini adalah menentukan mean, median, modus, kuartil, dan desil data tunggal. Nah, mean atau disebut juga dengan rata-rata hitung itu diperoleh dengan cara membagi jumlah data dengan banyak data. Jadi data itu kita jumlahkan semuanya. Jadi data pertama tambah data kedua tambah data ketiga dan seterusnya sampai data terakhir dibagi dengan banyak data. Selanjutnya median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah ini diperoleh dengan cara setelah kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu modus. Modus adalah nilai yang paling banyak atau yang paling sering muncul. Lalu ada kuartil. Nah, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil itu biasanya dilambangkan dengan huruf Q. Nah, kuartil karena dia membagi data menjadi 4 bagian, maka pembaginya itu ada 3 buah ya. Nah, sehingga kuartil itu terdiri dari 3. Nah, jadi kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Nah, kuartil kedua ini disebut juga dengan median. Ya, jadi sama nilainya antara Q2 dengan median. Nah, kembali lagi ke median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi kalau seandainya jumlah datanya itu ganjil, maka mediannya adalah data ke N tambah 1. Tapi kalau seandainya mediannya genap, maka median sama dengan data ke setengah N tambah data ke setengah N tambah 1 dibagi dengan 2. Itu kalau mediannya genap ya. Atau kalau seandainya datanya sedikit, kita bisa urutkan. Kalau data genap itu berarti antara di tengah-tengah data yang di pertengahan. Selanjutnya kita mengenal kuartil. Nah, kuartil Q1 itu disebut juga dengan kuartil pertama, atau ada juga yang menyebutnya dengan kuartil bawah, atau dia sama dengan persentil ke-25. Nah, Q1 ini memisahkan 25% data terendah dari 75% data tertinggi. Lalu Q2 itu namanya kuartil kedua, atau sama dengan median, atau sama dengan desil ke-5, atau sama dengan persentil ke-50. Nah, Q2 ini memotong kelompok data menjadi 2 bagian. Lalu ada lagi Q3. Q3 disebut juga dengan kuartil ketiga, atau ada juga yang menyebutnya dengan kuartil atas atau persentil ke-75. Nah, Q3 ini memisahkan 25% data tertinggi dari 75% data terendah. Nah, untuk menentukan nilai kuartil itu dapat ditentukan dengan 2 cara. Minimal ada 2 cara ya. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yaitu langsung menentukan nilainya. Itu misalnya yang pertama kuartil untuk banyaknya data ganjil dan N tambah 1-nya habis dibagi 4. Contohnya banyak data kita 11. Nah, kita misalkan tadi banyaknya data kita 11. Lalu kita ingin mencari Q3-nya, maka Q3 sama dengan X 3 kali 11 tambah 1, jadi N-nya kita ganti dengan 11, karena banyak datanya 11, lalu dibagi dengan 4, X 3, 11 tambah 1 per 4, maka diperoleh X 9. Nah, ini artinya kuartil ketiga kita adalah data yang ke-9. Ya, jadi kuartil ketiga terletak pada data yang ke-9. Nah, itu maksudnya. Lalu yang kedua, kuartil untuk banyaknya data ganjil dan N tambah 1 tidak habis dibagi 4. Jadi, misalkan banyak data kita adalah 13. Ya, banyak data kita 13 itu bilangan ganjil kan? Nah, 13 tambah 1 itu sama dengan 14 dan 14 tidak habis dibagi dengan 4.
Jadi kalau banyaknya data kita adalah 13, kita bisa mencari nilai kuartil dengan menggunakan prinsip yang nomor 2 ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, banyak datanya 13, maka Q1 sama dengan X, N kurang 1. Berarti 13 kurang 1 dibagi 4. 13 kurang 1 bagi 4 itu 3. Lalu ini 13 tambah 3 bagi 4 adalah 16 bagi 4 jadi 4. Nah, dapat Q1 sama dengan X3 tambah X4 bagi 2. Jadi ini maksudnya untuk mencari nilai Q1, kita lihat data yang ketiga. Ini setelah diurutkan ya. Data yang ketiga ditambah data yang keempat dibagi dengan 2. Nah, itulah nilai Q1 jika banyak datanya 13. Nah, selanjutnya kuartil untuk banyaknya data N genap dan habis dibagi 4. Contohnya 16. Kalau banyak data kita 16, itu genap kan? Dan 16 juga habis dibagi 4, maka kita bisa gunakan cara yang ini. Lalu yang nomor 4, kuartil untuk banyaknya data N genap dan tidak habis dibagi 4, contohnya 18. Kalau banyak data kita 18 itu genap kan? Dan 18 tidak habis dibagi 4, maka kita bisa mencari kuartil dengan menggunakan rumus yang keempat ini, yang nomor 4 ini. Nah, itu dia tadi cara menentukan kuartil dengan menggunakan rumus. Atau kita juga bisa menentukan kuartil dengan langsung menentukan posisi si kuartil tadi. Jadi misalkan Q1, maka kita bisa mencari letak Q1 dengan menggunakan rumus 1 kali N tambah 1 per 4. Lalu bagaimana dengan Q2? Maka Q2 adalah I-nya kita ganti dengan 2. Maka 2 kali N tambah 1 bagi 4. Lalu letak Q3, maka I-nya kita ganti dengan 3. Maka Q3 sama dengan 3 kali N tambah 1 dibagi 4. Jadi nilai I itu menyesuaikan ya dengan nilai kuartil yang kita mau cari. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya nilai kuartilnya. Lalu begitu juga kalau kita ingin menentukan letak desil, yaitu desil D1 sama dengan 1 kali N tambah 1 per 10. Itu kalau kita mau mencari nilai desil pertama. Kalau ingin mencari desil ke-8 berarti D8 sama dengan D8 dikali N tambah 1 per 10. Jadi itu ya, ini untuk menentukan letak desilnya saja. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Nah, ini terdapat kelompok data yang telah diurutkan. Jadi 6, 7, 15 dan seterusnya sampai 49. Nah, kita diminta untuk menentukan mean, median, modus, kuartil, desil, dan data tersebut. Jadi meannya itu kita jumlahkan semua datanya, yaitu 6 tambah 7 tambah 15 dan seterusnya. Dibagi dengan, nah banyak datanya semuanya ada 11 ya. Jadi dibagi dengan 11, maka mean atau rata-rata hitungnya adalah 365 dibagi dengan 11 atau sama dengan 33,18. Lalu untuk menghitung median boleh menggunakan rumus seperti yang tadi atau boleh juga dengan cara manual. Ini karena data kita sedikit, kita bisa langsung mencari nilai mediannya dengan mencari nilai tengahnya. Nah, ini kan dari sini nih. Nah, tengah-tengahnya ternyata ada di 40. Berarti nilai tengah dari data tersebut adalah 40. Lalu modusnya, nah kita lihat di sini tidak ada nilai yang paling banyak muncul kan. Semuanya sama-sama muncul sekali. Maka modusnya sama dengan tidak ada. Bukan 0 ya, tapi tidak ada. Tidak ada modus di kumpulan data ini. Lalu nilai kuartil. Nah, nilai kuartil bisa juga kita tentukan dengan cara manual seperti tadi. Jadi kita urutkan datanya, lalu kita tentukan nilai mediannya atau nilai Q2 terlebih dahulu. Kan tadi kita sudah dapat mediannya 40, maka ini dia mediannya ya. Nah, selanjutnya ini.
kita bagi 2 juga. Oke, dari sini ke sini kita bagi 2, ternyata tengah-tengahnya adalah ini ya. Jadi nilai Q1-nya adalah 15. Lanjut, nah ini mediannya, lalu ini kita bagi 2, maka tengahnya ini kan. Maka inilah nilai kuartil ketiganya, sehingga Q3 sama dengan 43. Seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus yang tadi. Lalu kita ingin mencari nilai desil ke-8 misalnya. Kalau ingin mencari nilai desil ke-8 berarti tinggal ganti saja ya. Ini D8 sama dengan 8. Karena desilnya yang mau dicari ada desil 8, maka ini ada 8. Jumlah data kita adalah 11, maka 11 tambah 1 bagi 10. Maka 8 kali 12 sama dengan 10 sama dengan 9,6. Lalu kita lakukan pembulatan ke atas. Karena ini lebih dari setengah ya. Maka dapat 10. Nah, diperoleh nilai desil 8 adalah 10. Jadi D8 sama dengan 10. Itu artinya desil ke-8 terletak pada data yang ke-10. Nah, data yang ke-10 yang mana? Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah dia nilai desil ke-8-nya. Nah, itu dia untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan, silakan kerjakan ini ya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya, sekian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.